Audit komputer. Oke, selamat siang para mahasiswa Cyber Security. Kelas LD07. Oke. Hari ini kita lanjutkan materi ya, karena latihan yang itu kan sudah minggu lalu. Oke. Hari kita masuk. Karena bahannya lumayan banyak ya. Berbeda dengan dulu itu ditambah di belakang. Kita masuk dengan vektor. Dari vektor ini banyak yang kita pelajari tentang persamaan garis, dua dimensi, tiga dimensi, persamaan bidang pasti di tiga dimensi, ya. Dan yang lain banyak juga. Oke. Nah, woi, ini belum. Kok nggak nyala ya? Tadi nggak nyala ya sebelumnya. Oke, jadi vektor dalam bidang dua dimensi ini, R2 itu artinya two dimension, ya, dua dimensi. Kalau R3 tiga dimensi, ya. Oke, apa ini masuk dengan vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor posisi adalah vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0 ini. Anda lihat sini. Ini nulisnya kok jadi ini. Ya, ini saya tidak nulis. Sudah saya nulis ya. Nah, baru bisa. Jadi Anda lihat vektor posisi ya. Ada disebut vektor posisi. Jadi kalau ada kita gambarkan Semarang ini adalah apa? Ketemu Y misalnya. Ini titik O 0,0. Ini ada vektor OA. Halo. Vektor posisi OA bisa ditulis dengan A kecil sapana A. Penulisannya itu vektor OA bisa ditulis dengan A kecil dengan panah di atas atau topi di atas bar, ya, bar biasa ya. Atau under apa namanya? Garis bawah ada juga itu. Atau huruf besar dengan panah di atas. Nah, ini ITB pakai ini. Jadi macam-macam. Penulisan vektornya ini sebut vektor posisi yang bertitik pangkal pada O 0,0. Jelas sampai sini? Nah, vektor OA ya. Misalnya ada vektor OB lagi. Vektor OB saya. Ini ada vektor OB. Nah, vektor OB tadi ya. Vektor OB adalah B kecil dengan panah di atas atau bisa juga topi, bisa juga underline. Underline itu di bawah ya. Atau B besar dengan panah di atas ya. Jelas ya. Itu semua vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0 disebut vektor posisi. Position vector.
Ya, vektor posisi. Jelas sampai situ? Oke. Nah, saya bolak-balik mungkin ya. Pakai ini atau ada materinya yang sorry. Nah, ini. Ya, ini vektor posisi ya. Ya, vektor posisi penulisannya adalah OA dari O menuju A dengan lambang gedang-gedang A kecil dengan panah di atas atau topi di atas atau underline garis bawah atau huruf besar A dikasih panah di atasnya. Jadi aneka ragam ya. Jelas? Itu disebut vektor. Ini disebut vektor posisi ya. Vektor posisi. Ya. Apanya? Ini oh, ada A-nya salah tulis. Sorry. Iya, benar. Ya, saya salah tulis. Harusnya itu adalah B. Kalau B semua, A semua gitu. Ya, maaf gitu. Baik. Kalau sudah jelas sampai sini, itu penulisan vektor posisi. Sebenarnya apa beda vektor dengan skalar? Halo, apa beda posisi vektor dengan skalar? Ya. Kalau vektor mempunyai besaran dan juga mempunyai arah. Kalau skalar hanya mempunyai besaran saja, tidak ada arahnya. Contohnya apa? Kalau skalar panjang, papan tulis berapa? 8 meter misalnya, atau 7 meter, 5 meter, tidak ada arahnya kan? Luas, sekian meter persegi, tidak ada arahnya juga. Volume, sekian meter kubik, tidak ada arahnya juga. Tapi berat badan Anda ada arahnya kemana? Ke pusat bumi. Kalau Anda beradanya di bawah permukaan, ini bola ya, bumi kayak bola gitu. Terus adanya di posisi selatan. Bagaimana? Mana arahnya? Berat benar untuk pusat bumi. Jelas ya? Wah, ini kacau juga nih. Nah, kemudian kecepatan punya arah kan? Nah, percepatan juga punya arah. Jadi kalau semua yang punya besaran dan punya arah disebut vektor, ya. Semua ya. Oke, kita balik ke ini materinya, yaitu lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah analisa vektor ini, ya, maksudnya ini adalah masalah vektor digambarkan, bisa mencari panjang dan apa? Nah, ini disebut vektor 32. Apa artinya vektor 3,2? Jadi kalau Anda punya ini misalnya sumbu koordinat X dan Y, kemudian sini ada apa? 1, 2, 3. Sini ada 2, 1, 2. Kalau kita gambarkan ini. Nah, ini disebut vektor OA misalnya. A adalah 3,2 koordinatnya. Ini vektor OA atau A kecil panah di atas, atau ya terserah menulisnya gitu. Bedanya vektor, nah kalau Anda koordinat titik A kan 3,2. Kalau Anda tulis vektor OA atau A kecil adalah sama dengan 3,2. Apa bedanya? 3,2 itu titik koordinat, itu tidak ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan di sini. A kurung buka langsung kan? Ya nak? Oh ini hidupnya lah. Wah, ya udah dia deh. Berarti dosen sebelum lupa dimatiin. Oke ya. Kemudian kalau
vektor itu harus ada tanda sama dengan, ya nak. Vektor A sama dengan 3,2. Jadi panjang absisnya 3, koordinatnya 2. Jelas ya? Ada arahnya dari O ke A. Jelas sampai sana? Kalau dimasukkan dengan vektor vektor 0. Vektor 0 berapa? 0,0 kan? Jadi titik itu adalah vektor 0,0. Ya, titik. Panjangnya enggak ada kan? Berarti 0. Lebar X ini enggak ada, Y enggak ada, berarti 0,0 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi apa ya, vektor 0, vektor A udah. Nah, kita teruskan. Nah, panjang vektor ya. Ya. Jadi kalau tadi yang seperti ini gambarnya, berapa panjang? Kalau panjang vektor itu tidak boleh punya arah ya. Jadi gini, kalau ini misalnya tadi A-nya 3,2, ya ini X, ini Y, ini O 0,0, ini A. Kalau vektor harus ada panahnya. Kalau panjang vektor nggak boleh ada panah, tapi dikasih lambangnya ada harga mutlak atau double harga mutlak. Jadi penulisan panjang vektor, ya, panjang vektor itu bisa atau nama lainnya MORM, nom, ya, nom, MORM, nom itu panjang vektor sih. Panjang vektor A itu misalnya harga mutlak dengan A, ya, vektor A-nya di dalam, atau ada yang buat double harga mutlak, gitu. Itu artinya sama panjang vektor juga. Jadi lambangnya bisa satu harga mutlak atau double harga mutlak. Paham maksudnya? Jadi sebabnya vektor. Ini berlaku rumus kalau ini adalah misalnya sorry 3,2-nya saya ganti, maaf ya, ini saya ganti dengan X1, X2. Saya ini X1, Y1, sorry, X1, Y1. Maka ini X1, ini adalah Y1. Ini berlaku rumus Pitagoras kan? Ya, berlaku rumus Pitagoras. Ijazah Bapak Pitagoras itu sangat besar sekali ya. Dari Anda belajar di SD, ketemu pertama kali. Setelah itu SMP, ketemu. SMA, ketemu. Perlu tinggi, ketemu lagi. Pitagoras selalu ketemu. Ya. Oke. Jadi rumusnya berlaku rumus Pitagoras, yaitu panjang vektor A kuadrat. Ya, nah. Panjang vektor atau nom vektor A kuadrat adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Pitagoras. Maka berapa panjang vektor A adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Itu jelas ya? Karena berlaku segitiga siku-siku. Ya. Jelas sampai sana? Oke. Any question so far? Sampai sini ada yang bertanya? Baik. Jangan lupa belajar ya. Minggu depan Anda libur ya. Libur artinya mungkin ada KP. Kalau ada KP, kuliah pengganti, berarti kalau dosen yang ada kuliah pengganti, karena dosennya pernah masuk, Anda datang. Tapi kalau enggak ada, ya Anda belajar di rumah. Ya. Nah, ada kuliah minggu depan. Mungkin ada yang lain, tapi yang untuk hari ini Selasa enggak ada ya. Oke. Kemudian ini panjang vektor ya. Nah, oh ya, panjang vektor ini sering juga disebut apa? Modulus. Modulus itu adalah panjang vektor. Jadi kalau biasanya orang suka buat gini nih. Ini sama dengan R. Panjang R-nya ini X1, Y1 misalnya. Ini sudutnya theta. Jadi panjang vektor R itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, kemudian tangen theta, tangen adalah Y1 per X1. Enak. Sehingga theta arcus tangen. Enak. Kalau mau cari itu kan. Theta adalah arcus
tangen yang C, arkus tangen dari Y1 per X1. Tahu nggak arkus itu apa? Hah? Wah, itu ketemu di kalkulus juga sih. Arkus itu artinya sudut pusat atau sudut hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya berapa. Jadi mungkin saya contoh deh. Ya. Itu masuk fungsi siklometri. Anda tahu di kalkulus fungsi transiendan itu ada 4. Fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, logaritmal. Fungsi trigonometri, fungsi siklometri. Nah, siklometri ini yang arkus itu. Ya. Nah, antara fungsi eksponensial a pangkat x, y dengan a pangkat x. Fungsi logaritmik, log x bilang pokok a, itu saling inverse. Kemudian fungsi trigonometri, y adalah sin x atau cos x, gitu ya, tangen x. Dengan fungsi siklometri, arkus, y adalah arkus sin x, arkus tangen x, itu adalah fungsi siklometri. Itu juga saling inverse. Paham maksudnya? Nah, oke. Nah, misalnya ini. Anda tahu sinus 30 derajat berapa? Setengah. Nah, sudutnya ini bukan dalam derajat, tetapi di dalam radian. Pi per 6, nah. 180 derajat dibagi 6. Ya, nah? Oke, sama dengan setengah. Maka sudut pi per 6, sudut pi per 6, jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini ada kayak lingkaran gitu ya. Gambarnya kacau. Sudut 30 gitu. Nah, ini AB misalnya. Sudut pusat, ini sudut pusat kan? Atau busur dia dapat sudut pusat, itu enggak? Itu misalnya. Jadi sudut pusat itu disebut ARC itu. ARC itu arkus bacanya. Itu adalah sudut pusatnya lah. Ya. Dan busur dia ada sudut pusat sama enggak? Halo. Busur AB ini sama enggak dengan sudut pusatnya? Sama kan? Dengan busur di hadapannya. Di hadapan sudut pusat. Jadi ini adalah arkus. Arkus adalah sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Kan lengkap enggak dengan contoh itu? Halo. Nah, secontoh lain lagi misalnya. Tangan 45 derajat adalah 1. Betul enggak? Nah, 45 derajat diubah dalam radian apa? Pi per 4. Ya enggak? 180 derajat dibagi 4. Betul enggak? 45. Sama dengan 1. Maka sudut pi per 4, sudut pi per 4 itu adalah sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Ini sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Nangkap? Nah, ketik lagi. Oke, contoh lagi. Kosinus 60 derajat adalah setengah. Oke. 60 derajat berapa radian? Ubah dalam radian. Berapa? Pi berapa? Per 3 enggak? 180 derajat bagi 3 kan 60 derajat. Sama dengan setengah. Maka sudut pi per 3 adalah sudut pusat. Sudut pusat itu tulisnya RC. Sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Yang harganya setengah. Kan? Nah, nangkap lagi. Sudah 3 contoh. Kalau nangkap lagi, gantung di batang tege. Ya. Dengan contoh nyata kan? Halo. Ya. Ini yang disebut fungsi siklometri ya. Arkus itu termasuk fungsi siklometri. Nah, ini nanti Anda belajar di semester 2 yaitu kalkulus. Kalau Anda mau, saya ada ngajar yang propaganda komputer sains matematik lengkap 13 minggu berarti 13 13 whiteboard PPT maksudnya dan 26 video ya.
Itu yang direkam pakai ini Zoom ya. Kalau Anda mau nanti di akhir kuliah saya kasih. Pokoknya saya share ya. Walaupun saya enggak dosen lagi nanti ya. Oke. Baik. Sampai sini jelas? Oke. Nah, baru kita lanjutkan lagi jadi supaya tahu arkus itu apa. Ya, mungkin di SMA tidak diajarkan. Ya. Arkus. Baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Eh, sudah nih? Halo? Aljabar linear ini tidak seberat kalkulus. Lebih mudah sebetulnya. Kalkulus benar-benar ya harus ngisi banyak latihan ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini sudah. Nah, kesamaan vektor. Kapan terjadi vektor itu sama? Kalau seperti ini, vektor A adalah X1, Y1, vektor B adalah X2, Y2. Kapan vektor A itu sama dengan B? Jika elemen yang seletaknya sama. Jadi X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2. Paham saya? Sama dengan matrik juga. Kapan dua matrik sama? Kalau elemen seletaknya sama, ya kan? A11 sama dengan B11. Ya. A21 sama dengan B21 dan seterusnya. Itu matriks. Kalau ini vektor. Ya. Dua vektor sama kalau elemen yang seletaknya sama. Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Jumlah dan selisih sorry. Nah, ini jumlah dan selisih dua vektor. Menjumlahkan dua vektor ini ada secara analitis, yang disebut analitis dengan hitungan, ada secara grafis dalam gambar. Ya, secara gambar. Jadi kalau saya tulis ini sama juga ya di sini. Kalau misalnya vektor A adalah X1, Y1 dan vektor B adalah X2, Y2. Ini secara analitis ya. Analitis, bukan analisis lain deh. Analitis. Ya, secara analitis maka jumlah dua vektor adalah vektor A tambah vektor B adalah X1 kurang X2. Tahu kan? X dengan X dikurangi. Y dengan Y berarti Y1 kurang Y2. Demikian juga untuk selisih atau pengurangan. Sama ya. Untuk pengurangan juga sama. Yaitu apa? Vektor A kurang vektor B adalah apa? X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Jelas ya? Satu kurang, ini tambah ya. Ini tambah tadi ya, tambah sorry. Ini tambah jumlah. Kalau selisih kurang, maaf. Kalau jumlah ditambahkan, kalau selisih dikurang, ya. Ikut tandanya. Perhatikan ya, ini jumlah, ini selisih, ya. Oke. Nah, kalau cara grafis gimana? Ini cara analisis. Kalau cara grafis, cara gambar, ada ingat Anda apa itu? Ini vektor A, ini vektor B. Bagaimana menjumlahkannya? Ada dua metode. Ada satu metode jajar genjang. Ada satu metode segitiga. Jajar genjang betul-betul ada gambarkan jajar genjang nih. Digambarkan jajar genjang. Sejajar dengan A, sejajar dengan B. Kan sorry. Sejajar dengan B ya. Kok mau hilang. Nah, ini sejajar dengan B. Nah, ditarik dari titik potong vektor A dan B tadi, ya, ditarik ini merah. Ya. Ditarik titik ini ke titik keempat jajar genjangnya. Nah, ini. Inilah vektor A tambah
vektor B. Paham? Halo, ini disebut metode jajaran genjang. Baca jajar genjang atau jajaran genjang? Jajar genjang. Ya. Ada gak jajar genjang? Makanya bingung gak nih? Ada dua versi. Nah, ada lagi metode segitiga. Caranya kita gambarkan materi A dengan arah dan panjang yang sama, misalnya ini vektor A. Di ujung vektor A sambung vektor B, disambung dengan panjang dan arah yang sama, vektor B. Maka penjumlahannya adalah titik awal dihubungkan dengan titik akhir. Nah, itu. Inilah vektor A tambah vektor B. Kalau Anda lihat, ini kalau sama panjang ya. Ini segitiga yang ini, luas bentuknya. Sama namanya sini. Ya. Sama dan sebangun. Kongruen. Ya. Sama dan sebangun. Ini metode segitiga. Ya. Ini sebut metode metode segitiga. Metode segitiga ya. Oke, ini metode jajar genjang atau ada jajaran genjang metode segitiga. Sudah jelas sampai sini? Oke. Ya, yang di atas analisis, metode analisis itu adalah atau cara analitis atau metode analisis itu adalah dengan perhitungan. Ya, dengan perhitungan. Sedang ini secara grafis. Mungkin secara grafis jarang Anda jumpa ya, tapi kalau orang teknik, sipil, mesin, arsitektur masuknya, mesin listrik itu belajar. Saya kebetulan saya muda dari sipil dulu, ya. Kemudian S1-nya ulang lagi dari nol, ambil matematik lagi. Ya. Sebenarnya saya senang matematik dari kecil. Ya. Maka, yang namanya yang ini kan cara analisa, cara grafis. Ya. Dari panjang vektornya. Menggambarkan ya jam panjangnya betul. Jadi grafik itu panjangnya pakai skala 1 banding berapa gitu. Tapi ya di sini enggak cuma cara itu aja. Ya. Nanti banyak ketemu kita nanti misalnya vektor posisi ya, vektor posisi bisa vektor AB. Sama dengan apa? Belakang kurang depan. Ada kan Anda belajarkan di SMA? Ya, nanti saya ajarkan lihat bentuk ya. Bisa. Oke ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau enggak ada, kita teruskan. Nah, ini kemudian ini ada contoh. Nah, ini adalah contoh yang banyak vektor, ya, banyak vektor, tetapi menjumlahkannya itu benar-benar dengan metode jajar genjang, ya. Pusing Anda lihat deh. Jadi modelnya kalau contohnya ini ya. Vektor apa ini? Vektor A tambah vektor B. Mana resultannya? Ini kan? Ini kan vektor A tambah vektor B enggak? Nah, kemudian vektor A tambah B tambah C. Mana C? C mana? Tuh yang mana tuh? Tuh. Mana tuh? A, B. Ini A kurang B. Kayaknya terlalu banyak garis pusing deh. Nah, nanti saya ajarkan metode segitiga banyak. Jadi apapun ikutin aja pokoknya. Jadi ya. Jadi modelnya gini. Masuk ke sini lagi. Jadi yang metode segitiga banyak ya. Metode segitiga banyak.
Saya ini ada vektor A, vektor A tambah vektor B. Di ujungnya sambung ya. Vektor B. Vektor B. Tambah vektor C. Tambah vektor D. Tambah vektor E. Gitu kan? Vektor E. Nah, resultannya apa? Titik awal dihubung dengan titik akhir. Ini titik awal dihubung dengan titik akhir. Ya. Titik awalnya ini menuju ke titik akhir. Inilah resultannya R. Jadi resultan itu adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor E. Jelas? Ini metode segitiga banyak. Ini yang lebih praktis. Ini banyak sekali digunakan di mekanik ilmu mekanika ya. Mekanika teknik, sorry, mekanika teknik ya, banyak dipakai. Dulu terkenal MT. Itu hampir sama dengan kalkulus, jadi banyak orang nggak lulus itu ya. Mekanika ini banyak dipakai. Sekarang namanya rekayasa ya. Rekayasa itu teknik, mekanika rekayasa. Rekayasa itu artinya teknik ya. Nah, ini metode jumlah. Sekarang kalau selisih gimana? Tadi ini jumlah-jumlah semua kan? Jumlah. Gimana kalau selisih? Hah? Jelas sampai sini? Oke. Gimana? Boy? Apanya? Hah? R itu resultan akhirnya. Resultan hasil jumlahnya, ya hasil jumlahnya, ya. Ini kalau digambar metode ganjang kan pusing ada, ya seperti tadi lihat ya. Nah, kalau kita dulu ya, bagaimana kita menggambarkan vektor A kurang vektor B? Nggak bisa arahnya. Kalau ini satu arah ya gampang, ya kayak panjangnya sekian potong gitu. Nah, ini tinggal sama dengan jumlah yaitu vektor A ditambah ditambah min vektor B. Sama enggak? Jadi kalau metode tadi seperti ini adalah ini vektor A, ini vektor A, kemudian ini ada vektor B. Nah, min vektor B mana? Berlawan arah kan? Lawan arah. Dengan panjang sama. Itu enggak gitu? Nah, kita gambarkan jajar genjangnya. Kalau ini menggunakan metode jajar genjang atau jajaran genjang ya. Yaitu kita gambarkan jajar genjang dan jajaran genjang. Oh, A-nya letak di atas. Jadi ini adalah vektor A, ini adalah min vektor B, ya nak? Jadi vektor A tambah min vektor B, ya ini. Resultannya adalah titik apa? Titik awal dihubungkan titik keempat. Ini adalah vektor A kurang vektor B. Sudah jelas? Jadi sama kak vektor A ditambah min vektor B, kan gitu. Jelas? Ini metode jajaran genjang. Oke. JJG ya. Kemudian kalau metode segitiga gimana? Ini vektor A. Vektor A, ini vektor B. Vektor A kurang vektor B. Caranya gimana? Dari ujung belakang ke ujung depan. Belakangnya itu kan B ya. Dari B menuju ujung B ke ujung A.
Inilah vektor A kurang vektor B. Tahu saya? Vektor A kurang vektor B. Coba Anda lihat sekarang. Segitiga ini kongruent enggak? Sama-sama ngun. Kalau ada B-nya sama panjang dan arahnya sama. Sama lah. Arahnya juga sama kan? Arahnya juga sama. Anda lihat. Mencengnya. Kemencengan. Orang Malaysia memang kemencengan. Kita koefisien arah garis atau gradien. Ya. Jelas sampai sini? Paham nggak? Oke. Ini metode. Nah, kalau vektornya banyak, gimana? Sama juga. Tinggal panjang dan arahnya. Arahnya berlawanan, panjang sama. Ya. Ini yang dua metode. Metode jalannya, oh ya ini metode segitiga. Metode segitiga. Bagaimana metode segitiga banyak? Dari tadi kan. Anda paham enggak nih? Ya. Untuk ilmunya cuma itu aja sebenarnya enggak terlalu ini ya. Udah selesai? Belum ya? Nah, kalau kita pakai metode segitiga banyak, gimana? Pengurangan. Anggaplah sama dengan jumlah. Pokoknya tapi jumlahnya min semua. Jadi A ditambah min B, tambah min C, tambah min D. Itu gitu kan? Enak. Oke. Eh, sudah nih? Belum? Sudah selesai ini? Sudah, oke. Ini kita gunakan metode segitiga banyak. Itu apa? Vektor A, ini resultan ya. Resultan adalah vektor A dikurang vektor B, kurang vektor C, kurang vektor D. 4 ya. Ini sama enggak dengan vektor A ditambah min vektor B, ditambah min vektor C, ditambah min vektor D. Sama enggak itu? Sama kan? Nah, misalnya kalau saya gambarkan seperti ini, eh, vektor A itu mendatar. Ini vektor A. Vektor B itu bentuk sudut 45. Saya kan. Ini vektor B. Vektor C yang vertikal. Vektor D yang ada miring sedikit ya. Ini vektor D. Nah, ini O ya. Nah, bagaimana gambarkan ini? Kita gambarkan A-nya. A-nya mendatar. Horizontal. Dengan panjang sama, ini vektor A. Nah, di ujung. Ini vektor A ya. Vektor A. Ditambah min vektor B. Vektor B-nya kan membentuk sudut 45 derajat ke sana. Tapi harus itu kan vektor B itu. Nah, arahnya berlawanan. Situ kan. Ini vektor B. Oh, kalau itu ke bawah ya. Posisi salah. Nggak muat nanti itu. Tengah-tengah aja kita. Jadi ini vektor A. Ya. Vektor A. Nah, B-nya arahnya mencengnya 45 derajat gitu. Letaknya di sini. Berarti di sini ya. Di B. Dengan panjang yang sama. Ini kan. Ini adalah min B. Ya enggak? Halo? Ini B. Ujungnya. Di ujung B-nya. Tambah lagi min C. C vertikal ke atas. Berarti dia vertikal ke bawah. Ya enggak? Pokoknya berlawan arah. Vertikal ke bawah. Ini vektor min C.
Ini adalah min vektor C. Tambah min vektor C. Kemudian D-nya mencengnya ke kiri atas. Ini menceng ke kiri, ke kanan, terbalik. Ke kanan. Ini ketika ada ya. Ke kanan. Arahnya berlawanan. Ini adalah min D. Berapa? Jadi vektor A tambah min vektor min B tambah min C tambah min D. Mana resultannya? Resultannya adalah titik awal dihubung dengan titik akhir. Titik awal dihubung dengan titik akhir. Yang hijau tuh, ini adalah vektor R. Ya enggak? Hah? Kenapa? Silang enggak ada masalah ya. Karena mengapa? Karena posisinya di soal mula-mulanya kan awalnya tidak berpotongan, bukan berpotongan di titik O, tapi tidak berpotong di atasnya kan, yang lainnya. Tetapi karena dikasih berlawanan arah, ya bisa terjadi. Ini contohnya, memotong deh. Ya, yang hijau itu resultannya. Resultannya adalah vektor A tambah min vektor B tambah min vektor C tambah min vektor D. Ya, jelas ya. Ini secara grafis. Sekali lagi, secara grafis atau gambar. Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Ini question? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Ya. Ini masih pendahuluan ya. Nah. Slide 6, ini penjumlahan plus semua. Tapi sama kayak tadi. Ya, iya sama, caranya mirip sama, tetapi lawan semua, lawan. Jadi kalau B-nya ke sini, ya berlawanan min B gitu. Arahnya di ujung A-nya. Kalau ini kan tambah sambung terus kan? Vektor A sambung ujung A-nya, sambung vektor B, sambung C, sambung D, sambung E. Baru titik akhir awal dihubung titik akhir. Nah, kalau ini sama vektor A plus kan. Nah, tambah min B. B-nya arah kemana nih? Condong ke atas kan? Ini condong ke bawah kan? Condong ke bawah nih. Saya kasih kuning ya. Dia di sini. Coba A tambah B. B-nya arah geraknya gini enggak? Tuh. Nah, ke bawah kan? Nah, terus C-nya vertikal ke atas. Ada di soalnya. Vertikal ke atasnya vertikal ke bawah nih. Sorry salah. Ke bawah gini. Udah tuh D-nya mencengnya ke barat gitu kan. Ke barat dikit gitu kan. Atau ke arah barat laut gitu ya. Nah, ini mencengnya ke mana nih? Lanjut. Jadi berlawanan arah. Panjang sama arahnya bertolak belakang. Paham? Ya, ini soalnya ini. Ini soalnya. Ini soalnya, betul. Yang ini proses penjumlahan resultannya, mencari resultannya. Resultan itu jumlah vektornya. Jadi kurang itu diangkat tambah-tambah tapi negatif semua, ya kan? Sudah nangkap maksudnya? Oke. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke ini. Nah, ini tadi yang cara apa tadi? Pakai jajar genjang pusingan hitung. Oke. Benturan vektor. Ah, ini sifat-sifatnya. Kelihatan jelas ya? Hukum penjumlahan dan perkalian bilangan dengan vektor. Vektor A, B, dan C, vektor-vektor di ruang 2 dimensi. R kuadrat itu artinya 2 dimensi. R pangkat 3, 3 dimensi. 3 dimension. Ini 2 dimension. Oke. PQ bilangan-bilangan real. Ya, skalar ya. Vektor A tambah vektor B sama vektor B tambah vektor A. Bersifat komutatif. Sama dengan himpunan. Himpunan A tambah himpunan B adalah himpunan B tambah himpunan A. Ya. Komutatif. Kalau 2 kumulatif. Kalau 3 asosiatif. Ya enggak? Ini A tambah B tambah C, A tambah B tambah C kurungnya berbeda.
Itu adalah asosiatif. Ya enggak? Halo? Ya. Oke, ini kumulatif, asosiatif. Nah, vektor A tambah vektor nol sama enggak vektor nol tambah vektor A? Ya sama dengan vektor A itu sendiri. Vektor nol disebut vektor identitas penjumlahan. Ya, penjumlahan tuh. Vektor A tambah vektor nol hasilnya vektor A juga. Vektor nol tambah vektor A, vektor nol juga. Ya enggak? Vektor A juga. Ya. Berarti vektor nol itu gunanya apa? Mengidentikan. Jadi vektor identitas penjumlahan. Sama dengan bilangan. Nol. Nol tambah dua, dua kan? Berarti nol sebut bilangan identitas penjumlahan. Jelas kan? Bilangan identitas. Kalau ini vektor, vektor, ya kan? Vektor penjumlahan, vektor identitas penjumlahan. Ya, vektor identitas penjumlahan. Oke, jadi ini modelnya. Nah, vektor A tambah min vektor A dengan vektor nol. Itu apa tuh contohnya? Dalam kehidupan ada di 17 Agustus. Apa tuh? Tarik tambang. Tarik tambang kan? Jadi kalau Anda ngadakan tarik tambang, draw sama kuat, ini kan ini. Ini titik nolnya, ini tarik dengan kekuatan yang sama. Misalnya, mungkin panjangnya tidak sama ya. Panjangnya bisa tidak sama. Tetapi daya daya tariknya sama sama kuat. Akibatnya apa? Akibatnya resultannya nol. Berarti nggak bergerak-gerak ya kan nolnya sini ya tetap di situ ya. Itu artinya sama kuat. Nggak ada yang jatuh, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Draw namanya. Ya enggak? Nah, itu eh, di sini ini vektor min A negatif ini plus A. Itu artinya. Jelas ya? Jadi vektor A tambah min vektor A adalah vektor nol ya. Jadi resultannya adalah vektor nol. Oke. Nah, kewujudan vektor negatif. Oke. Ini PQ kali A ini tahu enggak contohnya? Misalnya 2 kali 3 kali vektor A itu sama enggak dengan 3 kali 2 kali vektor A? Nah, ya kan? Ya sama ya, artinya sama dengan 6 vektor A kan gitu. Terakhirnya tinggal kali ini, ya kan? Berarti ya angkanya bisa dibolak-balik itu bilangan skalar ya. P dan Q bilangan skalar. Oke. Kemudian P kali A tambah B itu contohnya ini 5 kali vektor A tambah vektor B. Hasilnya apa? 5 vektor A tambah 5 vektor B enggak? Ya kan? Tinggal ngalih-ngalihin ya kan? Bekalan skalar dengan vektor. Kemudian P tambah Q kali vektor A ini 2 tambah 3 kurung. Kalau ini artinya 2 tambah 3. 2 tambah 3 kali vektor A. Ini kan sama ya artinya 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. Nah, nah itu artinya. Yang angka jelas ya. Loh, jelas nggak nih? Nah, 1 kali vektor A adalah vektor A juga. 1 disebut bilangan identitas perkalian. Jadi ada penjumlahan, ada perkalian. Sudah jelas? 1 disebut bilangan identitas perkalian. Oke. Any question? Ada yang tanya? Ada. Vektor satuan. Apa yang maksud dengan vektor satuan? Nah, pada sumbu 2 dimensi, ya, pada sumbu 2 dimensi, kalau kita gambarkan, ini 2 dimensi nih, X dan Y saja kan. Ada vektor satuan, panjangnya satu satuan. Ini satu, arahnya ini adalah dengan panah. Ini adalah I, ini adalah J. Artinya apa? Berarti I itu apa? Ini. I itu 1,0 enggak?
X-nya 1, Y-nya 0. Berarti I itu sama dengan 1,0. J itu apa? J itu adalah 0,1. Ya enggak? Itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi gimana? Nah, ini saya gambarkan ya di sini. Saya di sini tadi apa? 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi, saya gambarkan. Ini X, ini Y, ini O. Ini panjangnya satu satuan. Satu, ini adalah I. Ini panjang juga satu satuan. Ini adalah J. Di mana I itu adalah 1,0. Posisi ini koordinat 1,0 ya? Halo? J itu berapa? J itu adalah 0,1 betul. Nah, panjang I berapa? 6. 6 dari vektor satuan I adalah akar dari Pitagoras. Pitagoras 2 dimensi apa? Akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya 1. Panjang vektor satuan J apa? Akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat adalah 1 juga. Ya. Jadi vektor satuan itu panjang selalu 1. Oke. Ini ya 2 dimensi. Kalau bagaimana 3 dimensi sekalian? Supaya tahu. Dan ini diajarkan nanti menghitung A cross B. Ya. A cross B, aturan tangan kanan. Masih enggak? Atau di dalam fisika nama teori Lorentz. Tangan kanannya Anda lihat bergerak gitu. Arahnya berlawanan begini enggak. Putar ya, berputar gitu kan. Jadi kalau putar gini, arahnya berlawanan dengan jam, tegak lurus ke atas. Kalau begini apa namanya? Gini apa? Aturan gabus. Kenapa disebut aturan gabus? Anda masih ingat, mungkin masih ada jual di Glodok, obat-obat botol Cina itu tutupnya terbuat dari prop gabus. Pernah? Pernah lihat kan? Tertutup. Kebetulannya rata. Kalau yang nonjol bisa ditarik kan? Rata dengan bentuk botol. Bisa dibuka enggak? Gimana? Pakai tangan enggak bisa. Enggak bisa. Pembuka botol model lama itu ada macam-macam dalamnya kan? Ada salah satunya yang model spiral. Tajam ujungnya. Tegak lurus, diputar menurut arah jarum jam. Ya. Masuk setengah, tarik. Lalu terbuka. Maka itu disebut aturan gabus. Betul enggak jadi ya? Jadi gini ya. Ini arahnya menurut arah jarum jam. Betul enggak? Nah, itu nanti kita belajar vektor normal nanti ya. Mencari persamaan bidang ya. Jelas ya? Jadi aturan gabus, kalau yang ini aturan tangan kanan ini adalah di fisika terkenal dengan teori Lorentz. Ya. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Vektor normalnya. Ya. Oke. Baik. Ini 3 dimensi ya untuk ini di R2. Kalau ini di R3 ada ya. Ruang. Letak X, Y, Z-nya nggak boleh terbalik ya. Halo, arahnya seolah berlawanan arah jam. X, Y, Z gitu. X, Y, Z. Nah, ini X-nya panjangnya satu satuan, Y juga satu satuan, Z juga satu satuan. Nah, X itu pada X dinamakan I. Itu nama sini. I. Dan di sumbu Y namanya J. Itu satuannya di sumbu Z adalah K. K kecil ya. Oke. Sehingga I itu apa? I itu adalah apa? 1,0,0. 3 dimensi. J itu adalah 0,1,0. K itu adalah K ya. Adalah 0,0,1. Ini kalau seperti matrik identitas, betul nggak? Seperti matrik identitas nggak? Diagonal utamanya sebab 1, ya enggak? Selainnya 0 ya. Nah, ini juga panjangnya semua 1. Berapa panjang vektor nom dari vektor satuan I adalah akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 1.
Nah, panjang vektor satuan C pada sumbu Y adalah akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat adalah 1 juga. Demikian juga panjang vektor satuan pada sumbu Z K adalah akar dari 001 kan? Apa 001? Indosat, masih ingat enggak? 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1 juga. Jadi panjangnya semua satu satuan. Satu satuan. Ya. Ini penting. Ini nanti membuktikan A dot B. A cross B. Ya. Ya, kita pelajari nanti. Itu masuk vektor semua. Jadi pertanyaan Anda tadi yang saudara. Setelah vektor apa? Nah, banyak. Persamaan garis, persamaan bidang. Persamaan bidang mesti cari vektor normal. Ya, macam-macam. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Hah? Astaga. Latihan kita udah berakhir minggu lalu, boy. Pelajarinya itu baik-baik. Jelas ya? Ini untuk puas ujian akhir semester. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Ini sekalian dua dimensi. Ini di R. Pangkat 3 artinya 3 dimensi. 3 dimension. Oke. Nah, kita lanjutkan. Masuk selanjutnya apa nih? Penulisan vektor. Oh ya, sekarang penulisan vektor. Nah, penulisan vektor itu ada dua macam. Apa tuh? Di sini ya. Saya jelaskan sini. Penulisan vektor. Kalau di R2 dimensi, vektor A adalah 2,5. Itu sama dengan apa? Ini two dimension. Ini bisa tulis 2i tambah 5j. Ya. I adalah vektor satuan pada sumbu X yang panjangnya satu satuannya enggak? J adalah vektor satuan pada sumbu Y yang panjang juga satu satuan. Kalau di R pangkat 3 itu ada 3 dimensi, 3 dimension. Vektor B adalah 2,5,7. Nah, itu sama dengan apa tuh? 2i plus 5j plus 7k. Iya. Ya, dua-duanya tahu dulu, tapi dalam perhitungan kalau banyak main vektor itu lebih mudah kita dalam 3 dimensi daripada IJK. Tapi pembuktian rumus-rumusnya pakai IJK semua. Baik dot vektor maupun cross vektor. Dot itu titik besar ya, titiknya besar. A dot B. Kemudian A cross B. Kalian silang. Sampai sini jelas? Oke. Kita lihat lagi. Jadi, lihat topiknya. Oh, sudah ya, penjelasan vektor sudah. Nah, panjang vektornya juga sama ya. Rumusnya seperti apa? Jadi misalnya dua dimensi ini artinya apa? Panjang vektor A adalah akar dari apa? 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kalau ini panjang vektor B apa? Akar dari 3 dimensi ya, lihat. 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Hitung sendiri. Oke ya. Kita lihat lagi. Perkalian skala dengan vektor. Oh, ini yang tadi. Ini baru saya terangkan nih. A dot B. A dot B. Panjang A kali panjang B kali cos V. V atau cos theta boleh, cos alpha boleh. Terserah lah. Oke ya. Perkalian dua vektor harus terletak pada satu garis. Jadi kalau tidak satu garis, harus diproyeksikan. Ya. Jadi Anda lihat awalnya ini, ya, ini sebut dot vektor ya. Dot vektor, ini bahasa Inggris. Atau kadang disebut juga dot product. Nah, jadi ini sama ya. Dot product sama nih. Ini sama dengan perkalian apa? Titik. Perkalian titik.
perkalian titik, atau juga disebut perkalian, ya sama. Perkalian apa? Skalar. Skalar. Mengapa? Karena aslinya skalar. Skalar kali skalar, skalar. Ya. Ini lambangnya A dot B. Titiknya titik besar ya. Bukan titik kecil. Titik kecil nanti perkalian biasa. Ya. Nah, dari mana rumus yang tadi ini tulis bahwa A dot B adalah nom vektor A, nom itu apa? Panjang vektor A kali panjang vektor B, nom vektor B kali kosinus sudah apiknya theta. Boleh theta, boleh phi, boleh alfa, delta, terserah lah sudutnya apa namanya. Ya, jelas? Anda tahu rumus datang dari mana? Nah, oke lah. Nah, jadi ini ada vektor A, ini ada vektor B. Ya, ini vektor B. Oke, diproyeksikan hasilnya vektor X misalnya. Boleh kan? Misalnya EB ini yang semuanya ya. Ini adalah vektor B. Nah, mengalihkan dua vektor, mengalihkan itu kan jadi panjang ya. Ya, nah. Ini gambar vektornya. Sekarang saya gambarkan sebelahnya ya. Saya gambarkan ini ada sama gambarnya, tapi tidak ada panahnya. Diproyeksikan. Ini X. Ya, sebelah sini. Oh, X-nya itu yang ini, sorry. Nanti bingung deh. X itu adalah ini X. Ini dari sini ke sini apa? Panjang vektor B. Ini adalah panjang vektor A. Enak. Sudutnya theta. Theta aja lah ya. Theta boleh alfa, boleh beta, gamma, delta, phi, theta. Ya, ini theta juga. Delta ya boleh aja. Oke. Jadi mengalihkan ini tidak bisa kalau tidak segaris. Di kampung tuh biasanya pernah main patok lele. Pernah nggak? Tahu nggak? Digali lubang, kasih di kayu, ada dua kayu ya. Diketok, udah pukul. Jauh kan? Berhitung. Satu, hitung. Satu, satu, dua, tiga, gitu sampai dia lurus kan? Linier. Itu patok lele ya. Memang gini. Jadi ini miring. Diproyeksikan jadi X nah. Panjang vektor A itu diproyeksikan ke panjang vektor B supaya segaris. Arah ya arahnya disebut segaris ya. Nah, caranya apa? Trigonometrinya apa tuh? Halo, X per panjang vektor A apa? X per panjang vektor A adalah cos theta enggak? X per R, panjang A itu adalah R-nya. Di hadapan sudut kan Y. Lupa gitu trigonometri ini. Paham enggak? Anda itu istilah-istilahnya namanya lupa kan? Itu gambar gede. Nah, siku ini theta. Di hadapan sudut ini adalah Y. Sisi miring R. Proyeksi X. Nah, X PR apa? Kosinus theta. Kalau Y PR sinus theta. Y per X apa? Tangen 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 theta ya. Oke ya. Jadi X per panjang vektor A ini R-nya adalah cos theta. Kalau dikali silang X sama dengan apa? Panjang vektor A, ya nak, panjang vektor A kali kosinus theta. Nah, sekarang X itu representasi atau pewakilan, nah, pewakilan dari panjang vektor A nah, yang telah diproyeksikan, ya nak. Sekarang X dan panjang vektor B sudah segaris nggak? Halo?
X sama panjang vektor B kan segaris. A-nya enggak kan? A-nya diwakili oleh X. Nah, sekarang X sama B, panjang B boleh dikali enggak? Boleh. Nah, kalian aja seperti biasa. Jadi panjang apa? Jadi sebenarnya A ya. Sebenarnya A dot B itu adalah panjang A yang diproyeksikan pada panjang vektor B itu apa? X dikali panjang vektor B. Ya, kita ganti. X itu apa tadi? X itu skalar ya. X itu adalah panjang A dikali cos theta dikali dengan panjang vektor B. Benar? Nah, kalau kita susun panjang A kali cos theta kali panjang B, boleh enggak? Panjang A atau nom A, bacanya nom A kali panjang vektor B kali kosinus sudut apitnya theta atau phi atau alfa. Betul enggak rumusnya A do B tadi apa? Panjang A kali panjang B kali cos phi. Itulah asal nenek moyangnya. So jelas asal usul rumusnya. Jelas. Sama saya tuh mesti filosofinya turun ke rumusnya. Harus tahu. Saya enggak uji ya, tapi Anda filosofinya harus tahu. Ya. Nah, kalau nanti adik Anda tanya, Kak, ini rumusnya tanya mana? Harus bisa jelas kan. Karena Anda adalah guru bagi adik-adiknya. Paling tidak, guru bagi anaknya sendiri. Nanti kalau sudah berumah tangga. Sekarang ini pasti adik dulu. Oke? Jelas? Jadi A do B, benar kan? Saya katakan benar enggak? A do B adalah, ini rumus ini kan, panjang A, nom A kali nom B kali cos theta. Theta adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Ya, untuk sudut vektor A, vektor B. Oke, yang sekuning tuh. A do B adalah panjang A kali panjang B atau nom A kali nom B kali cos sudut apitnya theta. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Hello. Hello City itu ya. Di sini ada? Kalau tidak ada. Nah, ini rumus pertamanya. Kemudian diketahuilah bahwa vektor A itu misalnya ketahui ini dalam lambangnya X1, Y1, Z1 dan vektor B itu diketahui X2, Y2, Z2 ya. Maka ya dari sini, maka A dot B adalah halo. A dot B apa? Pertama kali pertama berarti X1 kali X2 ditambah kedua kali kedua Y1 kali Y2 ditambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Pertanyaannya, dari manakah asal rumus ini? Dari mana? Nah, itu yang vektornya harus dalam bentuk IJK dulu. Nah, itu ya buktinya ya. Tapi sebelumnya dulu kita cari dulu yang tadi kita sudah gambarkan juga. Apa tadi? Yang kita tadi ini warna lainnya. Ini adalah apa tadi? Itu satuannya satu satuan nih. Ini adalah I, ini adalah J, enggak? Di mana apa tadi? I itu adalah 1,0, J itu adalah 0,1. Ini dua dimensi. Ya, ini dua dimensi. Nah, berdasar rumus yang tadi baru kita peroleh bahwa A dot B yang kuning nih sama dengan panjang A kali panjang B kali cos phi, kita carilah terlebih dulu di sini ya, boleh. Sini boleh. Rumusnya A dot B adalah tadi apa? Panjang A atau nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apitnya theta. Jadi kalau ini rumus dasarnya
I dot I berapa? I dot I panjang vektor I kali panjang vektor I kali kosinus I dengan I berimpit. Berarti sudutnya 0. I sama I kan berimpit, betul nggak? Berarti sudutnya 0. Panjang I berapa tadi? Sudah kita jelaskan di atas tadi. Mana? Ini di sini. I panjang berapa? 1. J panjang berapa? 1. Sudah tadi terangkan ya. Nah, maka di sini hasilnya apa nih? Ini adalah hasilnya ini adalah 1. Ini 1. Cos 0 1. 1 kali 1 kali 1 apa? 1. Jawabannya 1. Sekarang J. J dot J adalah nom vektor J kali nom. Nom itu panjang vektor ya. Vektor J kali kosinus sudut apinnya 0. Karena J sama J berimpit. Jadi panjangnya juga sama. Panjang J1 cos 0 1. Hasilnya 1. Oke ya. Oh ini 3 dimensi. Sorry. Ini 3 dimensi ya. Kalau itu bukan 2 dimensi, 3. Ini kan 3 tadi, saya salah. Ini berarti tambah lagi sini, apa sini? I 1,0,0 D ini apa? 010 K adalah 0,0,1 ya. Oke. Ini tadi ya, ini mana tadi? Yang di atas tadi. Nah, 3 dimensi ini. Panjang semua 1 nak? Jadi kan? Oke. 3 dimensi. Nah, K K dot K kecil ya. K dot K juga apa? Yaitu nom vektor K kali nom vektor K kali kosinus K dengan K berimpit, panjang juga 1 enggak? Sama kan? Hah? Apa ya? Cos 0. Cos 0. Kan A panjang A kali panjang B kali cos sinus sudut. Yang mana? Hah? Ini. Cos 0. Cos 0. Kan rumusnya panjang A kali panjang B cos sinus eta. Eta ada kan? Halo. Lupa. Oke. Nah, setelah itu karena ini 3 dimensi, sorry saya. Ini ada di sini lagi ya. Ini salah, ini sumbu X. Jadi salah gambar ini. Sorry, ini gambar salah. Ini gambarnya. Ini X, ini Y, ini Z. Sorry. Panjangnya memang satu satuan semua ya. Panjang memang satu satuan. Ini adalah K. Ini X. Ini X. X. I salah. Vektor satuan I. Panjangnya satu satuan. Ini J. Ini K. Ya. Panjangnya satu satuan semua. Tadi sudah sebutin tadi ya. Satu semua kan. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang harus diperhatikan arahnya. Kalau arahnya berlawanan dengan arah jenjangnya tegak lurus ke arah keluar, ke atas. Jadi seperti ini. Ini ya. Ini arahnya berlawanan ke sini. Tapi kalau dia begini ke bawah ya kan. Jadi tergantung. Jadi yang kita cari sini adalah I cross J pasangannya J J cross dot sorry. Bentar. Ini terpengaruh dengan prospektor sorry. Mungkin sebentar. I dot bukan cross ya dot I dot J
Oh, nah, ini arah belum, sorry. Arah itu untuk cross vector. Ini dot. Dot enggak usah. Jadi adalah I dot I sesuai rumusnya A dot B apa? Nom panjang vektor I kali panjang vektor J kali kosinus apanya? Anda I dengan J gimana? I dengan J siku-siku enggak? Berarti ini 90 derajat. Anda tahu panjang I-nya 1, panjang J vektor satuan I1, vektor satuan J1. Cos 90 berapa? 0. Sehingga hasilnya apa? 1 kali 1 kali 0. Jelas. Kemudian berarti J dot I juga 0 juga kan? J dot I 0 juga. Jadinya berlaku rumus dari A dot B dengan B dot A. Ya. Berarti ini kalau cari. Oke ya. I dot J 0. Berarti ini J dot I pasti sama dengan 0. Panjang 1 kali 1 siku-siku ya juga hasilnya 0 sama ya. Kemudian sekarang I dot K berapa? Panjang I kali panjang K kali kosinus. Nah, siku-siku juga 90. Hasilnya berapa? Nah, panjangnya 1 I 1 K 1 cos 90 0. Hasilnya 0. Nah, K dot I sama ya. K dot I adalah 0 juga sama. Demikian yang terakhir J dot J dot K. J dot K berapa? Yaitu panjang J vektor satuan J kali panjang vektor satuan K kali kosinus J dan K juga siku-siku 90 derajat, maka panjang I1 panjang J1 cos 90 0, hasilnya 0. Maka kebalikannya K dot J juga 0. Sudah paham di sini? Halo. Kalau sudah, baru kita mulai ini. Jam berapa? Nah, A vektor A-nya tadi Pak X1, Y1, Z1. Ditulis dalam bentuk IJK apa? X1I tambah Y1J tambah Z1K. Itu kan vektor B. Vektor B adalah X2, Y2, Z2. Adalah X2 vektor I tambah Y2 vektor satuan J tambah Z2 vektor satuan K. Ya, K-nya. K ya. Nah, sekarang A dot B apa? A dot B ada di dot vektor kan? Nah, salin sini ya. X1I tambah Y1J tambah Z1K dot X2I Y2J tambah Z2K. Nah, main satu-satu ini berapa nih? Halo. Pertama kali pertama. Hasilnya apa tuh? X1 kali X2, X1, X2, I. Itu enggak? I dot I. Itu enggak? I dot I itu. Yang nilai 1. Ini enggak tadi? I dot I kan tadi 1. I dot I 1. Yang sama namanya 1 semua tuh. J dot J, K dot K. Ya. Nah, ini 1 nilainya kan. Terus ditambah apa? Yang pertama ini dikali kedua. Hasilnya apa? X1 kali Y2. Jadi X1 Y2 I dot J. Nilainya berapa? 0. Tadi itu. I dot J siku-siku 0.
ZOI 0 ya kan? Nah, terus ditambah yang ketiga, yang pertama kali yang ketiga apa tuh? X1 Ya, X1 Z2 I dot K juga 0 kan? Nah, yang yang 0 kan hilang. Ini hilang. Yang 0 kan hilang ya. Nah, tambah ya. Yang ke berikutnya, yang kedua sekarang. Kedua ini kali yang pertama. Apa jadi? Halo? J apa? Y1 kali X2 ya enggak? Y1 kali X2 J sorry J dot I yang nilainya juga 0 ya enggak? Ditambah yang kedua kali kedua Y1 kali Y2 Y1 Y1 Y2 J dot J yang nilainya 1 ya. Ditambah Y1 kali yang ketiga. Jadi hasilnya apa? Y1 Z2 J dot K. Nilainya 0. Yang 0 hilang ya. 0 hilang, ini hilang. Tambah yang ketiga sekarang. Terakhir nih. Yang ketiga, hello. Z1 Z1 X 2 ya. Z1 X2 K dot I yang nilainya juga 0. Ditambah Z1 Y2 ya. K dot C juga siku-siku 0. Terus ini Z1 Z2 K dot K hasilnya 1. Nah, yang beda itu selalu 0 ya. Ini 0, ini 0. Jadi tinggal apa? Tinggallah X1 kali X2 kali I dot I 1 kan? Berarti tinggallah sini sama dengan X1 kali X2 ditambah yang keduanya Y1 kali Y2 kali 1 Y1 kali Y2 tambah yang terakhir Z1 kali Z2 kali K dot K 1. Ini yang sama dengan A dot B. Sudah terbukti? Ya, inilah asal nenek moyangnya. Ya. Sudah jelas sekarang? Sampai sini ada jelas? Ya. Nah, setelah dapat ini, berarti kita bisa cari sudut apitnya. Tadi kan vektor A adalah tadi apa? X1, Y1, Z1. Ini bisa dicari panjang vektor A apa? Akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Vektor B diketahui X2, Y2, Z2. Maka panjang vektor B adalah akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Nah, rumus A atau B baru dapat kan? Sudah dibuktikan. Nah, kemudian rumusnya kan A atau B apa tadi? A atau B adalah panjang vektor A atau norm vektor A kali norm vektor B kali kosinus sudut apitnya theta. Berarti cos theta berapa? Halo. Cos theta adalah A dot B per panjang A kali panjang B. Itu enggak? Halo. Ya enggak? Nah, kalau dimasukkan A dot B tadi apa? X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Per panjang A apa? Akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Betul enggak? Dikali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Sampai sini jelas? Berarti ini theta bisa kita cari.
Theta nanti arcus aja. Biasanya kalau mau cari. Jelas? Biasanya saya tanya cos theta atau ya bisa juga theta. Sampai sini jelas? Kita absen dulu ya. Jam 7 menit. Oke. Minggu ke-7 kan hari ini? Astaga, banyaknya enggak masuk nih. Bintang Nathaniel. Ngapa? Belajar itu mengingat. Forget. Oke, terus Brian apa? Brian Fiber Chandra. Fiber. Lupa lagi. Hah? Windows Access. Ya. Davin Jarvis Geoferry. Mana? Davin? Halo? Mana nih? Nggak ada. Davin ada nggak? Nggak ada, udah. Digio Rizky Sain Brutu. Ngapa? Hah? Lupa. Oke. Oke. Kineta ngapa? Hah? Oke. Raditya Rizky. Hah? Mana ada? Raditya Rizky. Tidak ada? Ada. Syafid Akbar. Hero. Ya udah. Anak jujur, saya nggak tahu. Hanya Tuhan lah yang tahu. Ya kan? Ya, ya jujur jawab. Lupa ya sudah. Kalau bohong, seandainya berbohong, tanggung jawab sama Tuhan. Ya, jujur ini. Oke. Jadi yang tidak ada ini adalah Davin, Raditya, sudah 2. Attendant, oke, beres. Ada lagi namanya session log. Woi, lari cepat. Oh ini vektor ya operasi tadi ya. Udah. Vektor 2 dimensi, 3 dimensi. Oke.